بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala ngerahmati kita yang mendum. Alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mentanggapi kepada kita yang kesehatan, mentanggapi kepada kita yang kesempatan, sehingga kita bersualam guna untuk tabi sedikit faedah yang akan berguna bagi luntuan sendiri dan bagi pendengar sekalian. Di malam yang berbahagianya, luntuan ingin sebutkan tentang sebuah perkara, yaitu hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah. Sebagaimana kita ketahui bersama, seorang hamba Allah Azza wa Jal ketika mereka melalui kehidupan dunia pasti yang nama cobaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngeuji sira hamba, maka yakinlah pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Semandang yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan bagi sira hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba, Allah ingin melihat mana di antara mereka orang-orang yang beriman dan teh di antara orangnya orang yang mengaku-ngaku mentang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, "Idza habballahu al-qaum ibtalahum." Jika Allah Azza wa Jalla mencintai satu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada orang ujian. Faman radiya falahu ridha. Semandang yang ridha, bersabar terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya. Dan semandang yang bengih falahu sakhat, maka Allah Azza wa Jalla pun bengih kepada hambanya. Ketika Allah Azza wa Jalla gebi kepada kita yang musibah, maka terkandung dalam hikmah yang sangat le. Dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla berkata, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kalian berjihad meskipun kalian tidak menyukainya. Mentang yang rawan bengih. Namun terkadang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah perkara yang god. Dan terkadang sebuah perkara yang rawan galak. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perkara yang hana god. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Jadi pemedang yang Allah Azza wa Jal beri kepada kita yang berupa musibah, maka terkandung dalamnya hikmah yang sangat-sangat le. Disebutkan oleh Imam At-Tabari
sebuah kisah tentang Nasidro raja yang memiliki pembantu. Jadi pembantu kan, apabila kekalan orang yang mendapatkan musibah, sabi kepegah apa saji, nyan merupakan pilihan yang terbaik. Apapun yang terjadi, nya adalah pilihan yang paling enggak yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada siro hamba. Maka suatu ketika raja ayo tengah gesik bokeh. Kemudian tanpa disadari dia telah memotong daripada tangannya. Maka pembantu yang keberah, sungguh pilihan Allah Azza wa Jalla merupakan yang terbaik. Beginilah raja ayo. Kemudian diperintahkan kepada bawahan untuk dipetamang pembantu wayannya dalam penjara. Maka dikenle pembantu wayannya don petamang lu dalam penjara, nya merupakan kebaikan bagi lun. Kemudian keesokan harinya sang raja berburu, karena rajanya hobi berburu. Maka pada saat tersebut dia telah melewati batasan yang sangat jauh. Maka mereka pun bertemu dengan orang-orang yang menyembah arwah. Raja dan pengawalnya ditangkap. Semua mereka disembelih. Diperuntukkan kepada arwah leluhur para penyembah arwahnya. Sehingga tiba giliran raja, kadikala ni salah siro orang dikun nyorung hana pantas untuk disembelih dan peruntukkan kepada arwah leluhur dayang yang mulia. Nyorung cacat daripada anik jaro. Pelih. Maka dipelihlah raja kemudian gua tu kedih unang ro. Di tengah perjalanan dalam fikiran ngian butoi puai pegah halip pembantu lun. Dikarenakan anak jaro lunyo cacat, pada orangnya Allah Azza wa Jal pergi ulun dari kematian. Maka waktu itu gedih bak kerajaan diperintahkan kepada pengawal untuk kepelih daripada bawahan yang mana, pembantu yang mana, maka dipelihlah. Kadi kundu betul piang ron begah baro. Sungguh dikarenakan jaro lonyo cacat, Allah Azza wa Jalla selamat lon oryo dari kematian. Nyo adalah kebaikan bagi lon. Dan ron baro delun penjara ne begah bahawa nyo pi merupakan kebaikan bagi ron. Maka dikenlah oleh pembantu kan betul raja. Ron penjara lon nya merupakan kebaikan bagi lon. Dikarenakan menyodron dan penjara lun, niscaya lun akan lo ikut ron dan nasib lun sama sebagaimana pengawal-pengawal ron yang lain akan dipoh oleh orang-orang yang menyembah arwah bunuh. Jadi ayu wali khotal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kali tengah sebutkan bunuh. Pemandang yang Allah Azza wa Jalla tetapkan nyanna hikmah di dalam di. Sehingga sira urang dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla apapun kondisi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geberah, la tamutunna ahadukum illa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla. Tidaklah salah seorang di antara kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Terkadang sira urang buruk sangka kepada Allah. Kedengar sakit ataukah yang lain ji. Padahal ketika Allah Azza wa Jalla geuji sira hamba, Allah ingin kalian kiban keadaan hambanya. Dengan disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, al-muslimun idzal afiyati masturun fa idza nazala al-bala saru haqahiqihim.
wasarul mu'minuna ala imanihim wasarul munafiquna ala nifaqihim. Kaum muslimin nyan apabila berada dalam keadaan tenang, nyan tertutupi handa doa kiban keadaan orian. Kemudian Allah gepetron kepada orian cobaan baru di kiban keadaan gian. Siro orang yang beriman akan semakin keng dengan keimanan gian. Dan siro orang munafik akan dih dari kenifakan gian. Terkadang sebagian orang berpegah lun adalah orang yang God prasangka kepada Allah. Dalam keadaan gian gebi li Allah Azza wa Jalla harta yang le gebi kesihatan li Allah Subhanahu wa taala yang jeroh yang sehat. Kemudian ketika Allah Azza wa Jalla gebi kepada gian cobaan, terkadang orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nazir orang yang bernama Ad-Darani. Jadi kan pernah ke bahawa saji Allah gebi kepada lung sifat ridha terhadap pilihan Allah. Munyo Allah Azza wa Jal pertama lu dalam neraka, maka lu pi ridha terhadap ketetapan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal uji kan dengan cobaan. Allah habis kepada yang penyakit. Maka pada waktu tersebut dia pun mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak menyembuhkanku, maka aku akan murtad dari agama. Ini yang disebutkan oleh orang tersebut. Tinggal zero orang. Semoga Allah Azza wa Jalla gebi kekuatan kepada kita. Terkadang dalam keadaan mangat. Maka orang luar biasa. Berpegang hayu suatu yang subhanallah. Namun ketika Allah Azza wa Jalla uji orang, maka ada daripada hakikat yang terkadang nak urang berkan istiqamah. Ada sunnah, ja'bud, kemudian jemaat dalam beribadah. Ketika orang yang pilih Allah Azza wa Jalla harta, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut daripada harta. Terkadang dikarenakannya orang yang langsung berpaling. Yang berkon mungkin tegar di atas sunnah, nyoka mucawah. Yang berkon mungkin tegar ibadah, maka inopi kalimah. Terkadang mengejak solat jamaah tanli. Jadi sirah hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Azza wa Jalla gebi kepada sirah hamba musibah, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kita bahas tentang prasangka sirah hamba Allah Subhanahu wa taala yang God kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tayonyo lah milik Allah. Maka dia dah kalan kiban ke para ulama ke dia. Ketika gebi cobaan oleh Allah Azza wa Jal, uringan betul-betul jeroh, betul-betul God prasangka kepada Allah. Hanapi mubi'u bro kepada Allah. Hanapi bengih ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebutkan sebuah kisah yang mungkinnya akan menjadi pembelajaran bagi kita tentang kiban sikap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kisah yang akan dayo tacok pelajaran tentang kiban sira urang memiliki need yang God kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat dari Abdullah bin Muhammad. Beliau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa terkandung dalam pelajaran yang sangat-sangat subhanallah luar biasa. Ada disebutkan bahawa saja ketika dengan ditubit untuk jaga perbatasan kaum muslimin pada saat yang di daerah pantai, maka kegagalan tu sabuh kemah toto doangan pantaian gejaklah kan gak kalian puyana dalam kemah. Maka langkah terkejutnya kan ketika kegagalan dalam kemah,
Nah tira urang disebutkan zahabat yadah wa rijlah wa saqulat sam'uhu wa basaruh. Tangan buntung, kaki buntung, kemudian agak berat pendengaran dan mata pih rabun. Namun orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah tunjukilah kepada alun jalan. Sehingga alun syukuri pu yang roh Nabi kepada alun. Sungguh ya Allah roh ni kerana pelebih alun dari hamba-hamba yang lain. Maka pada saatnya Abdullah bin Muhammad yang meriwayatkan kisahnya, dia dengar orang yang berdoa yang putung jaranya, buat ampi terbeti dalam hati ke puna ke depu yang begah dokah na. Bagi betul lah. Kemudian waktu ke betul, gedayang tu. Bunuh orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah, tunjuki kepada alun jalan yang lurus, jalan yang good. Sehingga alun bisa mensyukuri pu yang roh beri kepada alun. Sungguh lun kerana berlebih ya Allah daripada hamba-hamba yang lain. Nyo doa roh mana? Tuh teman yang berlebih oleh Allah kepada roh ni. Maka disebutkan tu sungguh bah. Apabila truk gelanting membakar tubuh lun, ataukah truk daripada ilaut ditenggelamkan lun, ataukah Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada gunung untuk menghimpit lun, ataukah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bumi untuk menelan lun. Sungguh lu akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih dalam utama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Abdullah bin Muhammadnya. Kegala keadaan lagi yang urung, namun bah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka dah bandingkan kedua ngandayo. Subhanallah, terkadang peng dina badan dia sihat, remoh terkadang kana, Honda ada kana terkadang berlabuh. Namun babah dia hansip tapi alah dua ni rezeki hana pih gelah mengeku jajanan demit dan yang semisal di. Jadi dia terkadang berat dah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah lehat lebih kepada dia rezeki. Lehat lebih, namun dia hanya syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang na cuma dah mengeluh. Apakah nyo hansip alah ada nyo mundih dan yang semisal di. Tak kala dalam kisahnya kibau dia dalam keadaan jaro ke buntung, kemudian aki bika buntung, kemudian agak keluar kemudian mata dalam karabon. Namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah bandingkan dia yang lagi posisi dalam ratuh mungkin dari bengah sampai teput. Wati kejaga adik sibahnya lebih dalam ratuh dan yang semisal di. Maka dilanjutkan kisah lo. Jadi kekunlah liurun Tuhan yang butuh jarawan. Wahai hamba Allah, luna permintaan keron tabo. Maka kita yang pu permintaan. Kebegah hati luna ni tiro. Jih biasa pegat makanan kepada lun. Kemudian biasa jih pih di ya mitai untuk lun lewuduk dan yang semisal jih. Nyo kepada urang kan ai wajib nak sedar tiga. Maka bedahlah Abdullah bin Muhammad. Dah sedar di. Oh kan ni urangnya. Gejak kena hana merompak, gejak gadih hana merompak. Maka kalian tu bak bukit. Nah ideh cicim pemakan bangkai. Maka ge tu kalian rupaji anu yan. Kali pajuh li binatang buas. Abdullah bin Muhammad yang meriwayatkan kisahnya pi langsung sakit ulai perasaan, langsung bersedih luar biasa. Kiban cara alun begah kepada orang bunuh. Musibah roh kepada yang gebili Allah Azza wa Jalla luar biasa. Nyom utamah halam. Utamah doang empu anak yang pengengan kam meninggal. Maka hotel gua tinggal dega kisah Nabi Ayub. Hotel merumpak kekan assalamualaikum waalaikumsalam. Gedayang oleh Abdullah bin Muhammad. Ini seorang yang lebih dicintai oleh Allah Harun ataukah Nabi Ayub. Maka berkata Nabi Ayub alaihissalam lebih dicintai oleh Allah. Kemudian kiban cobaan yang lebih oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ayub, harta, kemudian badan, kemudian
punan depuran, maka kalau urun doayo don depu. Kemudian kiban. Sikap Nabi Ayub ketika Allah Azza wa Jal kebi musibah lain. Kagak begah hati bersabar kepada Allah Azza wa Jal dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau urun doayo menyomenan acini begah ayu, pu maya ingin don begah. Maka kalau Abdullah bin Muhammad yo bersabar karena anik ron ke pajuh li binatang buas. Maka apa yang tu oleh urun doayo purian langsung bengih kepada Allah na. Keun pu alhamdulillah. Allah Azza wa Jal hana gukubah kepada alun keturunan bih yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal anik mudawahan karena pujud karena yak minta ataukah yak minta makanan kepada alun ji pajuh li binatang buah. Kan meninggal dia ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia mengatakan rasa syukurnya kepada Allah, dia pun pada saat tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka keterik nafah kemudian gua kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Muhammad ketika beliau melihat bahawa seorang tersebut meninggal, GNP getup kemudian geduk jadwal benih mayatnya dalam keadaan rui mata. Kiban cara lun begat kurun doa yo. Menyolun kubah harian maka akan dipajuh oleh binatang buas. Kemudian apabila lu aku buhan sanggup jerolong. Kiban jerolong begat. Kepada saya lewatlah sekitar padik orang. Kemudian ditanya mak yang pujud. Maka kepegah hati urungnya baru meninggal. Kemudian dicerita ada kisah yang gak alami oleh Abdullah bin Muhammad dengan urun dohayo. Maka geleh setelah orangnya cina buka juga so depa kamu munduri. Kadi bukalah. Dia buka langsung dicum le urang yang tayang bunoyo, yang truk bunoyo langsung dicum. Kemudian gedayang oleh Abdullah bin Muhammad so kata sebutkan nyo adalah Abu Kilabah. Lahirah sahabat Abdullah bin Abbas, orang yang paling cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang wajahnya hana kekalan kecuali pu yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Dan wajah atau keadaan tubuh yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia dengar. Maka pada saatnya kubulah Abdullah kubulah Abu Kilabah li padik-padik berorangnya. Kemudian Abdullah bin Muhammad pun gua gedih rumah. Maka dia gua lam lumpo kekalan. Orang yang meninggal belum yang puntunya doan berada di dalam surga. Kemudian dia pakai daripada kain surga dan dia baca ayat Allah Azza wa Jalla begah salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian, bagi orang yang bersabar. Sungguh tempat kesudahannya merupakan tempat yang paling good. Maka gekun teklah li Abdullah bin Muhammad karena kecercanya di dalam lempo ke gekunlah lagi kan. Drone adalah orang yang lun kalian pada urau likut. Maka gekunnya maka kiban drone ke dia Abdullah bin Muhammad dan peroleh kemuliaan lagi kan. Maka kepegah li Abu Kilabah urun Tuhan mutunya dah bunuh yang meninggal kan gekun lagi kan. Sungguh Allah Azza wa Jalla ciptakan kemuliaan yang sangat-sangat tinggi yang tidak didapatkan kecuali bersabar. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan ujian, kemudian bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dan tentram serta takut kepada Allah Azza wa Jalla pukeh dalam kesendirian ataukah di tengah keramaian. Yang kisah yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang jeroh ketika Allah Azza wa Jalla gebi kepada dia musibah dan tanya harus betul-betul good prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita yang gebi li Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya yang mendeng yang Lon Tuan sampaikan semoga bermanfaat terutama bagi Lon Tuan sendiri dan bagi pendengar sekalian. Untuk
nibak malam yang berbahagia yo dengan subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.